Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Cindy Purnama dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai bab 1 tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, untuk penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses, yaitu yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dengan mengikuti gaya hidup lokal wilayah Indonesia. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam antara lain dilihat dari letak geografisnya. Indonesia terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa yang iklimnya tropis dengan curah hujan yang tinggi. Yang selanjutnya mengenai keyakinan. Sebelum kedatangan Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya, seperti agama Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya dilihat dari politik dan pemerintahannya. Bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa Kerajaan Majapahit dengan menggunakan tanda-tanda yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal istilah politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Selanjutnya, dilihat dari perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah sungai dan daratan-daratan pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama berlangsungnya stabilitas ekonomi pemerintahan. Yang selanjutnya dilihat dari sastra dan kesusastraan. Menurut Porbajaka dan John Morder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu Buddha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 teori mengenai Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Wijnapel, Mokwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hartrecht. Ia mengatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Dan Jan Wijnapel pada tahun 1901 adalah seorang orientalis dari Universitas Leiden, Belanda, yang fokus pada manuskrip Melayu. Dia menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dari Gujarat. Sedangkan menurut Mokwete, ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Shaleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan tahun 686 Hijriah atau 297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Dan yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan
perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia secara langsung dari Arab tidak melalui perantara bangsa lain. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak pada abad ke-7 Masehi. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi berdasarkan sebelum naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Zheshing yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India. Selanjutnya yang ketiga ada teori Persia. Sejarawan Husain Jajaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia pada Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran Persia. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syahih bin Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar di Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Contohnya, jabar menjadi patah, jer menjadi kasroh, vs menjadi domah. Yang keempat, ada persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Saleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat, India. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar-gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina, seperti Cheng Koufo, Jinbun, Cek Banzun, Zun Seng, serta Sun Zun. Nama seperti Mongol dan Mohol ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina. Pada dasarnya, semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dengan dakwah dan hikmah atau nasihat yang baik. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.